Praktek coaching kali ini yang berperan sebagai coach adalah saya sendiri, Purnama Walinda Turnip, dan coach adalah rekan saya, guru matematika di SMA Negeri 1 Natar, Ibu Dinda Diladatika. Dalam praktik coaching kali ini, saya akan menggunakan model Tirta, di mana T adalah tujuan, I adalah identifikasi, R adalah rencana aksi, dan T adalah tanggung jawab. Sinopsis dari kasus Ibu Dinda adalah: Ibu Dinda adalah salah satu guru matematika di SMA Negeri 1 Natar. Belakangan ini, beliau merasakan bahwa semangat belajar anak-anak di kelas 11 sudah mulai menurun. Apa yang harus dilakukan oleh Ibu Dinda agar anak-anak kembali memiliki semangat untuk belajar dengan sungguh-sungguh? Berikut adalah video dokumentasi kegiatan demonstrasi kontekstual pendampingan rekan kerja dengan pendekatan coaching dalam komunitas sekolah saya. Pagi Bu Dinda. Ada waktu nggak Bu? Kira-kira Dinda mau cerita nih sekarang. Boleh. Ya udah cerita di bawah pohon aja. Apa yang menjadi tujuan pembicaraan kita hari ini Bu Dinda? Jadi gini Bu, saya mau menceritakan tentang masalah yang saya alami. Saya tuh membutuhkan sosok orang yang bisa mendengarkan dan membantu saya. Ibu akan mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah Dinda, Bu Dinda. Gini ya Bu, sebenarnya saya mau cerita ini udah, tapi saya masih belum menemukan gitu sama orang yang bisa membantu saya. Kira-kira Ibu bisa nggak ya? Mudah-mudahan Ibu bisa membantu. Ada masalah apa Bu Dinda? Ini Bu, saya ini lagi mencari solusi bagaimana dapat menumbuhkan semangat anak untuk belajar di mata pelajaran saya ini. Apa yang terjadi di kelas ketika Bu Dinda sedang mengajar mata pelajaran Ibu sehingga Ibu Dinda berpikir bahwa anak-anak mengalami penurunan semangat dalam pelajaran Ibu? Gini Bu, semasa saya belajar ya di sekolah, di kelas mengajarkan anak murid itu, mereka cenderung tidak merespon atau pasif gitu loh Bu. Jadi saya tuh nggak paham, nggak ngerti mereka tuh sebenarnya diam itu memahami saya atau malah tidak paham gitu loh Bu, karena mereka tidak ada responnya. Selain itu, ada lagi nggak yang Bu Dinda rasakan ketika belajar bersama siswa di kelas selain anak pasif, mereka tidak respon akan pelajaran Ibu? Ada nggak yang Ibu lihat yang lain dari anak-anak atau situasi kondisi kelas Ibu? Begini Bu, kemungkinan kalau menurut saya dari interaksinya Bu, interaksinya itu kurang baik karena mungkin mereka itu belum mengenal gurunya kan, mengingat kita ini sedang pandemi ya. Iya benar. Jadi full setahun atau 2 tahun belakangan ini kan online ya Bu. Iya. Jadi mereka itu hanya kenal lewat online. Iya Jadi benar. kurang ada interaksi lah intinya, kurang Antara mengenal guru dengan siswa iya, gitu ya. begitu. Semangat anak untuk berinteraksi dengan pendidik, dengan guru itu Bu, kira-kira. Begitu ya kondisi yang Ibu Dinda rasakan baik di kelas bersama siswa ya Bu ya. Nah, selama ini usaha apa yang sudah Bu Dinda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Saya yakin pasti Bu Dinda sudah melakukan usaha dong ketika Bu Dinda rasakan sekolah di dalam kelas tidak
aktif, pasif, anaknya diam, pasti Bu Dinda sudah melakukan usaha untuk bisa supaya anak-anak itu aktif. Selama ini usaha apa Bu yang sudah Bu Dinda lakukan? Sudah Bu, sudah ada kayak di sekelas ya. Saya membuat yang penting pertama itu semangat ya Bu. Jadi Ya. itu saya arahkan mereka untuk membuat yel-yel dalam kelas gitu Bu, agar lebih nggak diem aja gitu Bu. Seenggaknya mereka itu ada semangatnya dulu lah yang saya nih. Jadi saya membuat yel-yel Sebelum memulai pembelajaran sebelum gitu membuat ya, Bu ya. benar. Itu apa yang Bu Dinda lakukan itu sudah cukup bagus Bu gitu. Kemudian ada hal yang lain nggak Bu Dinda yang Bu Dinda lakukan selain dari membuat yel-yel supaya anak-anak semangat? Karena tadi kan masa pandemi ya, jadi kurang mengenal satu sama lain ya. Kebetulan kan ada pepatah ya Bu. Iya. Di situ saya lebih mengekspos lah Bu ya, dengan detail semuanya yang ada di diri saya. Supaya gitu. anak-anak lebih mengenal Bu Mengenal. Dinda gitu Begitu ya. juga anak murid Bu, saya tanya mulai dari hobi, cita-cita, kan itu Rumahnya di mana? iya, alamat, Iya. asal sekolah, semua saya tanya Bu agar saling mengenal satu sama lainnya gitu. Dari yang Bu Dinda lakukan sudah cukup bagus sih Bu. Cuman mungkin kan hasilnya belum maksimal ya, belum bisa dilihat. Makanya tadi Ibu ini mau bercerita kepada saya tentang kondisi kelas yang pasif gitu ya. Kemudian untuk rencana ke depan, Bu Dinda sudah memiliki rencana ke depan yang akan Ibu terapkan di kelas Ibu dalam waktu dekat ini atau dalam waktu jangka panjang, punya nggak Bu rencananya? Kalau rencana pasti udah ada Bu. Ya, rencananya tuh salah satunya ini Bu. Saya kan kita udah pernah sama-sama ini ya Bu ya, sekolah, dan lebih senang itu belajar bersama ya Bu. Nah di situ saya punya rencana kalau mengelompokkan anak-anak gitu Bu, tapi karena dalam masa pandemi ini ya Bu, Iya. banyak yang perlu diperhatikan. Nah, tetap dengan prokes yang ketat begitu. Karena kondisi masih ini ya, Masih di 50% pandemi kita. juga yang masuk ya Bu. Siswa yang masuk juga belum full, Full, jadi iya. 100% masih 50% Itu gitu ya Bu Dinda rencananya. ya. Oh, jadi itu rencana yang cukup bagus ya. Iya. Kemudian rencana lain ada nggak Bu Dinda selain itu? Kalau sampai saat ini ya Bu, saya baru memikirkan rencana itu, tapi saya masih tetap mencari referensi literatur yang lain Bu untuk menumbuhkan semangat mereka. Iya. Langkah-langkah yang Ibu Dinda lakukan itu sebenarnya sih dari awal usaha yang Ibu lakukan sudah cukup bagus. Dengan memberikan yel-yel, membuat yel-yel sebelum memulai pembelajaran itu sudah cukup bagus. Kemudian Nah, dalam berkelompok itu saya menyelipkan juga, dalam berkelompok juga nanti saya menyelipkan permainan sedikit yang berkaitan dengan materi yang saya ajarkan Bu. Jadi dapat belajar dengan menyenangkan intinya, tidak monoton gitu karena aja. pelajaran Bu Dinda pelajaran matematika sih Iya, ya, yang sangat sebagian sulit. anak-anak mungkin sudah Kurang. mendengar kata matematika sudah agak momok bagi momok mereka. bagi anak-anak Iya. kita ya sekarang ini ya. Langkah yang Ibu Dinda lakukan itu sudah cukup bagus. Dengan dari awal tadi katanya Bu Dinda sudah melakukan yel-yel, membuat yel-yel anak-anak sebelum masuk kelas materi. Begitu anak masuk kelas dibuat dengan semangat ya Bu ya. Kemudian membuat anak berkelompok sudah cukup bagus gitu dalam pembelajaran berkelompok, walaupun pada masa pandemi ini mungkin prokesnya harus ketat ya Bu Dinda. Kita harus memperhatikan kesehatan anak-anak kita, karena ketika mereka berkelompok itu akan ada kesempatan untuk saling berdekatan. Nah itu tetap harus dijaga prokesnya ya, jangan sampai mereka terjadi berhubungan komunikasi kontak fisik yang terlalu sering gitu ya. Kemudian Bu Dinda membuat perencanaan pembelajaran berkelompok, kemudian Bu Dinda masukkan dengan permainan tadi ya, supaya pembelajaran itu menyenangkan gitu. Nah
Dari hal-hal yang sudah Ibu lakukan itu, Bu Dinda pasti punya kelebihan dong dalam diri Bu Dinda. Dalam semua yang Ibu Dinda lakukan, dalam semua aktivitas yang Ibu Dinda lakukan di kelas, pasti Bu Dinda merasakan pasti ada nih kelebihan saya nih. Apa sih kelebihan Bu Dinda yang Ibu rasakan? Kalau menurut saya ya Bu, kan kita masuk kelas itu, jadi sebelum pandemi itu kakak-kakak kelas yang udah saya ajarkan ya Bu, saya itu mempunyai potensi. Pertama-tama itu saya mengajak mereka guyon gitu loh Bu, bercanda, tapi tidak sebagai bahan lawakan ya Bu ya. Oh, tidak seperti melawak Oh yang seperti tidak, TV gitu ya. tetapi agar suasana lebih enjoy, lebih santai, dan mereka nerimanya pun enak gitu loh Bu ya, mulai dari awal. Nah, di situ juga saya selipkan hal-hal positif Bu dari cerita-cerita lucu itu begitu. Jadi dari hal-hal yang membuat anak tersenyum itu, Bu Dinda selipkan ada hal-hal positif yang harus anak-anak ambil dari cerita-cerita lucu itu gitu ya Bu ya. Karena tidak semua loh Bu orang bisa membuat orang lain tersenyum gitu atau tertawa dengan senang. Karena berarti dengan apa yang Ibu Dinda miliki itu, ketika akan memulai belajar, anak sudah merasa senang dulu gitu ya sebelum memulai pembelajaran dengan Ibu. Untuk melaksanakan rencana yang sudah Ibu buat tadi, yaitu berkelompok, kemudian menyelipkan permainan di dalamnya gitu. Dalam pelaksanaannya nanti Bu di lapangan, di kelas gitu, bagaimana Bu Dinda sudah merencanakan belum itu, bagaimana permainannya, bagaimana mengatur kelompoknya supaya tetap prokesnya terlihat gitu, kemudian anak-anak akan merasa senang dan nyaman dalam pembelajaran matematika bersama Ibu gitu. Bagaimana Bu Dinda, apa Ibu sudah memikirkan pelaksanaan untuk perencanaan tersebut? Itu sudah Bu. Kalau saya ya langkah-langkahnya tuh ya saya pasti bakal membagi dengan bervariasi Bu. Enggak yang pintar ke sini semua itu enggak. Iya. Tetap bervariasi karena kan tutor sebaya itu penting ya Bu. Iya, benar. Jadi saling mengajarkan dengan antar kawan itu lebih baik sih katanya kan. Mungkin mereka lebih menangkap Nyambung, gitu ya, nah, menyambung betul. gitu ya. Nah, tetap tapi dengan prokes yang ketat. Begitu juga, nah saya dapat pikir saya kalau nama kelompoknya sesuai dengan yang mereka mau, mungkin lebih nambah semangat lagi. Jadi saya suruh mereka membuat nama kelompok sesuai dengan keinginan mereka. Dan cukup bagus tuh Bu Dinda apa yang sudah Bu Dinda lakukan. Dari pembagian kelompok, nama kelompok gitu ya, sudah cukup bagus gitu menurut saya. Untuk yang selama ini dengan rencana tersebut Bu Dinda sudah berkoordinasi belum dengan wali kelasnya? Oh sudah Bu, itu awal ya Bu ya. Iya. Jadi saya sudah membuat rencana, begitu juga saya diskusikan dengan wali kelasnya. Dan Bagaimana tanggapan wali kelasnya Bu? alhamdulillah tanggapannya ya dia menyetujui Bu, tetap dengan prokes tadi. Berarti tanggapan wali kelas positif ya Bu ya untuk rencana yang sudah akan dipulangkan gitu. Supaya rencana yang disusun ini dapat terlaksana sesuai dengan harapan dan komitmen ya. Tadi kan Bu Dinda sudah berencana, berarti itu kan sudah berkomitmen untuk melaksanakan rencana tersebut. Seperti apa Bu nanti komitmennya? Komitmen saya ya, saya akan mencoba disiplin Bu untuk dapat melaksanakan rencana yang saya susun di kelas yang saya atur. Jadi tetap harus disiplin apapun itu begitu. Sudah cukup bagus Bu, artinya sudah menyusun strategi, program, berkoordinasi dengan wali kelas gitu ya. Kemudian membuat suatu komitmen dalam merencanakan hal itu sudah cukup bagus saya rasa Bu ya. Ya Bu, terima kasih sebelumnya udah dapat meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya, cerita saya. Iya, sama-sama Bu Dinda. Cukup bagus Bu Dinda untuk hal-hal yang sudah Ibu lakukan untuk menyusun program, menyusun rencana. Ibu sudah
membuat berkolaborasi dengan wali kelas, saling berdiskusi, dan wali kelas juga bisa menerima apa yang akan Ibu Dinda lakukan di kelasnya, gitu ya Bu ya. Ya Bu, sebelumnya terima kasih nih Bu udah bisa mendengarkan tuh kesah saya Bu. Iya, sama-sama Bu Dinda. Nanti kalau Bu Dinda punya masalah lagi, boleh cerita sama saya tentang apa yang terjadi di kelas, apa kesulitan di kelas, bagaimana kita mengajar, berhubungan dengan siswa. Bu Dinda bisa bercerita dengan saya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik dalam mengajar di kelas, gitu ya. Terima kasih ya Bu, selamat siang. Ya. Baik, saya akan merefleksikan hasil dari praktek coaching saya bersama Bu Purnama. Di sini saya merasa sangat lega. Menurut saya beban saya terkurangi dan tanpa disadari saya dapat ide-ide itu dari dalam diri saya sendiri dibantu oleh dengan Bu Purnama. Terima kasih untuk Bu Purnama. Salam dari saya, Bu Dinda. Sekian dan terima kasih.